Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septiatananda, jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kediri. Saya akan menjelaskan apa yang paling menarik dalam sejarah pendidikan Islam. Saya akan mendeskripsikan beberapa biografi dan pemikiran tokoh Al-Kindi, seorang filsuf pertama dari kalangan Islam. Dengan kecerdasannya dalam mempelajari filsafat, saya tertarik untuk menceritakan hal ini. Al-Kindi, Al-Kindus, nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub ibn Ishaq ibn Sabah ibn Imran ibn Ismail al-As'ad ibn Qais. Al-Kindi lahir di Kufah, sekarang bernamakan Irak, tahun 801 Masehi. Pada masa Khalifah Harun al-Rashid 786 hingga 809 Masehi, dari dinasti Bani Abbas 750 hingga 1258 Masehi. Al-Kindi, Al-Kindus, nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub ibn Ishaq ibn Sabah ibn Imran ibn Ismail al-As'ad ibn Qais. Al-Kindi lahir di Kufah, sekarang bernamakan Irak, tahun 801 Masehi. Pada masa Khalifah Harun al-Rashid 786 hingga 809 Masehi, dari dinasti Bani Abbas 750 hingga 1258 Masehi. Nama Al-Kindi sendiri dinisbatkan kepada marga atau kepada suku leluhurnya, salah satu suku besar pada zaman pra-Islam. Menurut Fuad Ahwani, Al-Kindi lahir dari keluarga yang terpandang, terpelajar, dan kaya. Ismail al-Ashas ibn Qais, buyutnya, telah memeluk Islam pada masa Nabi dan menjadi sahabat Rasul. Dan kemudian mereka pindah ke daerah Kufah. Dengan demikian, Al-Kindi pun dibesarkan dalam keadaan yatim. Al-Kindi adalah keturunan suku Kindah atau Yaman di bagian Arab Selatan yang sejak dulu menempati daerah selatan Jazirah Arab, yang tergolong memiliki apresiasi kebudayaan yang cukup tinggi dan banyak dikagumi oleh banyak orang. Ia lahir di tengah keluarga yang kaya akan informasi, kebudayaan, dan berderajat tinggi serta terhormat di mata masyarakat. Al-Kindi melewati masa kecilnya di Kufah dengan menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa Arab, kesusastraan Arab, dan ilmu hitung. Keseluruhan yang dipelajarinya di masa itu merupakan kurikulum pelajaran wajib bagi semua anak-anak pada zamannya di wilayah Kufah. Selanjutnya, Al-Kindi mendalami pelajaran fikih dan kajian keilmuan baru yang disebut ilmu kalam. Akan tetapi, kecenderungan Al-Kindi lebih mengarah pada ilmu pengetahuan dan filsafat, khususnya ketika Al-Kindi meninggalkan Kufah dan berdomisili di Baghdad. Al-Kindi banyak menerjemahkan buku filsafat, menjelaskan hal-hal yang pelik, dan meringkaskan secara canggih teori-teorinya. Hal itu dapat dilakukan karena Al-Kindi diyakini menguasai secara baik bahasa Yunani dan Syria, bahasa induk karya-karya filsafat saat itu. Berkat kemampuannya itu juga, Al-Kindi mampu memperbaiki hasil-hasil terjemahan orang lain. Misalnya hasil terjemahan Ibnu Naimah al-Himsi, seorang penerjemah Kristen, atas buku Enneads karya Plotinus 204 hingga 270 Masehi. Buku Enneads inilah yang di kalangan pemikir Arab kemudian disalahpahami sebagai buku teologi karya Aristoteles. Al-Kindi memperoleh kedudukan terhormat di sisi dua khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim dalam rangka membangun megah proyek menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab negara, dan Al-Kindi diminta ikut sebagai penyokong utama paham tersebut dan membuat bantahan-bantahan terhadap paham-paham yang bertentang dengan mazhab negara tersebut. Bahkan, Al-Kindi juga diangkat sebagai guru bagi Ahmad putra Al-Mu'tasim. Selain itu, Al-Kindi juga ikut serta dalam usaha Khalifah Harun al-Rashid membangun Baitul Hikmah atau disebut dengan Balai Ilmu Pengetahuan sebagai pusat ilmu pengetahuan seluruh dunia yang berpusat di kota Baghdad. Namun cerita manis tersebut tidak berlanjut ketika pucuk pimpinan beralih ke tangan Al-Mutawakkil, di mana ia mengeluarkan sebuah kebijakan kembali menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mazhab negara.
Kesempatan tersebut sangat dimanfaatkan oleh musuh-musuh politik Al-Kindi yang tidak menyukai filsafat dan teologi Mu'tazilah untuk memojokkannya. Atas taktik licik dan hasutan Muhammad dan Ahmad, dua orang putra Ibnu Syakir, di antara yang mereka katakan yang mempelajari filsafat menjadi kurang hormat pada agama. Al-Mutawakil memerintahkan agar Al-Kindi didera dan perpustakaannya yang bernama Al-Kindia disita. Akan tetapi tidak lama kemudian perpustakaan tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Al-Kindi merupakan filosof Islam pertama yang menggagas bukti rasional filosofis tentang Tuhan. Ia menunjukkan eksistensi Tuhan melalui argumentasi kebaruan atau dalil al-haudus. Menurut Al-Kindi, alam semesta betapapun luasnya adalah terbatas, dan segala yang terbatas tidak mungkin tidak mempunyai awal yang tidak terbatas. Dengan kata lain, alam mesti mempunyai titik awal dalam waktu. Betapapun jauhnya ia dirunut ke belakang, ia harus mulai dalam titik temporal tertentu dan tidak mungkin surut ke belakang secara tak hingga atau tasalsul. Al-Kindi dalam persoalan metafisika dimulai dengan penetapan unsur-unsur yang menyusun materi fisikal. Keseluruhan benda yang dapat ditangkap indera merupakan juz'iyah atau partikular dari wujud benda, dan menurut Al-Kindi yang penting untuk dibicarakan filsafat bukanlah aspek partikular benda-benda itu, akan tetapi hakikat yang terdapat dalam benda tersebut. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah atau mahiyah. Tuhan berarti seperti Terus. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah atau mahiyah. Tuhan bukan seperti benda-benda fisik yang dapat ditangkap indera. Tuhan tidak tersusun dari materi dan bentuk, dari matter atau form dalam bahasa Inggris. Dan Tuhan juga tidak memiliki aspek mahiyah, karena Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan hanya satu dan tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tuhan dalam pemikiran Al-Kindi adalah Al-Haq dan Al-Awal, atau Al-Haq Al-Wahid, yang benar, tunggal, dan ia semata-mata satu. Hanya ialah yang satu, selain dari Tuhan semuanya mengandung arti banyak. Sementara itu, pernyataan yang pernah dilontarkan Al-Kindi tidak serta-merta merupakan nukilan dari pendapat Aristoteles belaka. Al-Kindi percaya bahwa Tuhan dalam agama yang diyakininya lebih dari sekedar penggerak pertama yang tidak digerakkan. Al-Kindi tidak menaruh kecurigaan apapun seputar status Tuhan sebagai pencipta yang ada dan akan selalu ada. Hanya saja Al-Kindi lebih sering menggunakan kata Al-Bari untuk menyebut Tuhan ketimbang kata Allah yang lebih mendapat tempat dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam membuktikan keberadaan Tuhan, Al-Kindi tampaknya tidak bisa lepas penuhnya dari pengaruh mutakallimin atau para teolog sezamannya. Al-Kindi menyebutkan bahwa sifat Tuhan itu azali, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ia tidak bergerak, sebab bila dikatakan bergerak berarti ia memerlukan perubahan atau pertukaran arah. Sedangkan yang memerlukan perubahan dan pertukaran arah memerlukan ruang dan waktu, padahal Allah tidak perlu ruang dan waktu. Begitu pemikirannya. Jiwa dipandang sebagai intisari dari manusia, dan filosof-filosof Islam banyak memperbincangkan hal ini. Menurut Al-Kindi, jiwa atau roh tidak tersusun, tetapi mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan, dan hubungannya dengan manusia sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Karena pada hakikatnya bersifat ilahi dan spiritual, maka jiwa berbeda dengan tubuh dan bahkan bertentangan dengannya. Potensi-potensi keburukan nafsu birahi boleh jadi mendorong manusia berbuat keji, tetapi jiwa akan mengekangnya. Fakta ini membuktikan bahwa jiwa rasional yang tetap mengawasi kecakapan-kecakapan itu berbeda dengan kecakapan-kecakapan tersebut. Ketika meninggalkan tubuh, jiwa akan bersatu kembali dengan dunia real, tempat cahaya pencipta terbit.
akhirnya, semua pemikiran yang digagas Al-Kindi merupakan gagasan yang ditujukan untuk memperdalam pengetahuan manusia tentang dirinya. Idealnya, manusia paripurna tidak berada dalam wilayah teoritis, tapi dalam wilayah praktis. Menurut Al-Kindi, seorang filosof diwajibkan untuk menempuh kesusilaan hidup, sebab hikmah sejati melahirkan pengetahuan dan perbuatan. Kebijakan dicari tidak untuk diri sendiri, tapi untuk kebahagiaan. Kebahagiaan berhubungan dengan pengetahuan, sebab pengetahuan akan mengingatkan manusia bahwa tabiat azali manusia adalah baik, meskipun manusia kerap bergoda oleh dorongan hawa dan nafsu. Itulah sedikit cerita dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi pemikiran Al-Kindi yang beragam dan rasional sampai saya berdecak kagum. Namun sangat disayangkan beberapa buku-buku filsafatnya lenyap karena dihancurkan oleh musuh. Namun karya-karyanya tetap dikenal hingga sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.